Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kristina. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma ASTAR. Mari kita kenali dulu definisi dari algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR adalah algoritma komputer yang menggunakan estimasi jarak dengan menggunakan pencarian jalur terdekat untuk mencapai tujuan dan memiliki fungsi heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pilihan sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif. Berikut adalah komponen dari algoritma ASTAR. Yang pertama ada G atau Geographical Cost, adalah jarak dari titik awal ke titik selanjutnya. Kemudian adalah H atau Heuristic Cost, adalah jarak dari titik tujuan ke titik selanjutnya. Yang terakhir ada F. F adalah penjumlahan dari G ditambah dengan H. F adalah perkiraan jalur terpendek sementara. Sekarang mari kita lihat cara kerja dari algoritma ASTAR. Di sini terdapat kotak warna kuning sebagai titik awal dan juga kotak warna biru sebagai titik akhir, di mana satu kotak ini mewakili satu satuan. Itu adalah posisi dari nilai-nilai yang ada dalam algoritma ASTAR. G adalah jarak dari titik awal ke titik selanjutnya, dan juga H adalah jarak dari titik tujuan ke titik selanjutnya. Dan F adalah pertambahan dari nilai G dan juga H. Di sini, untuk mencapai titik akhir, terdapat 8 titik yang dapat kita hitung. Baik, akan saya tampilkan hasil perhitungannya, kemudian akan saya jelaskan. Jika kita perhatikan, pada nilai G yang terdapat di samping atas, kiri, bawah, dan juga kanan, itu bernilai 1, karena satu kotak ini bernilai satu kesatuan. Dan jika melangkah ke atas, ke kiri, ke bawah, maupun ke kanan, itu nilainya 1. Berbeda dengan nilai G yang ada di sini, bernilai 1,4. Itu didapat dari perhitungan Pythagoras, yang dimana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka perhitungannya menjadi 1 ditambah 1. Rumusnya menjadi STRT 1 ditambah 1. Maka hasilnya 1,4. Begitupun dengan titik yang ada di sini maupun di sini. Sekarang kita akan menghitung jarak nilai H. Untuk mencari titik H, dapat kita lihat dari titik tujuan ke titik yang akan kita cari dengan menggunakan Pythagoras juga, yakni 1, 2, 1, 2. Jadi, akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Perhitungannya menjadi karena 2 kuadrat itu bernilai 4, maka kita tulis 4 ditambah 4. Begitupun juga dengan 3,6. 1, 2, 1, 2, 3. Maka perhitungannya menjadi untuk nilai 4,5 didapat dari akar 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maka 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Selanjutnya 5,0 didapat dari akar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5,7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka menjadi akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 5,7. Selanjutnya 5,0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maka perhitungannya menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4,5.
dihitung dari 1, 2, 3, 4, 1, 2. Maka perhitungannya menjadi akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang terakhir 3,6. 1, 2, 3, 1, 2. Maka menjadi akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sekarang kita akan mencari nilai F. Nilai F didapat dari penjumlahan antara nilai G dan juga nilai H. Maka rumusnya menjadi sum nilai G ditambah dengan nilai H. Maka hasilnya 4,2. Begitupun juga dengan 4,6. Maka hasilnya 4,6. Begitupun dengan titik-titik selanjutnya. Untuk memilih rute mana yang merupakan jalur terpendek dapat dilihat dari nilai F yang terkecil. Nah, di sini nilai F yang terkecil merupakan 4,2. Namun, dalam kondisi tertentu, ketika kita menemukan nilai terkecil di langkah pertama, belum tentu di langkah selanjutnya pasti benar merupakan jalur terpendek. Maka dari itu, dapat kita lihat dari dua kotak dengan nilai F terkecil kedua, yaitu yang ini ataupun yang ini. Dapat kita jadikan sebagai alternatif. Namun, sekarang kita akan berfokus pada nilai yang terkecil saja. Akan saya tandai. Karena kita sudah memilih kotak yang ini, maka selanjutnya kita harus menghitung kotak yang ada di sekelilingnya. Di sini saya sudah menghitungnya. Karena kita memilih kotak yang ini, maka kotak yang ada di sini dan juga di sini harus kita hitung ulang. Maka menjadi 1 ditambah kotak yang ini. Hasilnya 2,4. Begitupun juga dengan kotak yang ini. 1 ditambah titik yang ini. Hasilnya 2,4. Karena satu kotak ini bernilai satu kesatuan, maka apabila kita melangkah ke atas dan juga ke kiri, ke bawah dan ke kanan, itu nilai G-nya ditambah dengan 1. Jadi tambah dengan 1. Begitupun dengan kotak yang ini, kotak yang ini dan kotak yang ini. Selanjutnya kita akan menghitung kotak yang berada di sini. 2,8 didapat dari 1,4 ditambah dengan akar 1 tambah 1. Maka perhitungannya menjadi tambah begitupun dengan kotak yang ini dan juga yang ini. Sekarang kita akan menghitung nilai 1,4 yang ada di sini, yakni 1 ditambah 1. Akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita akan menghitung nilai 2,2. 2,2 didapat dari 1 ditambah 1, 2. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi hasilnya 2,2. Begitupun 3,2. 1 ditambah 1, 2, 3. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Yang ini 1, 2 ditambah 1. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3,2 didapat dari 1, 2, 3 ditambah 1. Hasilnya 3,2. Sama seperti sebelumnya, dari semua kotak yang telah kita hitung, kita cari nilai F yang terkecil. Maka, nilai F yang terkecil berada pada nilai 4,2. Maka akan saya tandai.
Karena kotak ini yang kita pilih, selanjutnya kita harus menghitung kotak yang ada di sekelilingnya. Di sini saya sudah membuat perhitungannya. Dari perhitungan yang telah kita dapatkan, dapat kita lihat bahwa kotak inilah yang kita cari dengan nilai F paling kecil 4,2 dan juga nilai G 4,2 dan nilai H 0 karena kotak inilah kotak tujuan kita. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai algoritma ASTAR dengan halangan. Dalam algoritma saat ini terdapat kotak warna kuning sebagai titik awal, kotak warna biru sebagai titik akhir, dan juga kotak yang berwarna hitam ini sebagai halangannya. Di mana pada algoritma ini tidak berjalan secara lurus, melainkan harus berbelok demi menghindari halangan. Cara pengerjaannya sama seperti algoritma yang sebelumnya. Demi mempersingkat waktu, akan langsung saja saya tampilkan perhitungannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk nilai G, jika ia bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan, itu bernilai 1. Untuk yang bergerak diagonal, maka nilainya 1,4. Didapat dengan perhitungan Pythagoras. Sekarang, kita akan menentukan nilai F yang terkecil dari perhitungan ini, yaitu nilai 4,2. Akan saya tandain. Kemudian kita harus mencari nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Untuk nilai F kedua terkecil kita jadikan sebagai alternatif yang nanti akan kita hitung. Kemudian untuk yang telah kita beri tanda, kita akan hitung nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Akan saya tampilkan saja langsung. Karena kita telah memilih titik yang ini, maka titik sebelumnya telah kita hitung, harus kita hitung ulang. Saya menambahkan 1. Kemudian kita akan memilih lagi titik mana yang menjadi nilai F yang terkecil, yaitu nilai 4,7. Selanjutnya akan kita beri tanda. Kemudian kita akan menghitung lagi nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Nah, nilai yang telah kita hitung yang di sini harus kita hitung ulang lagi. Kemudian kita harus menentukan kembali nilai F yang paling kecil, yaitu nilai 5,4. Kemudian kita akan menghitung lagi nilai yang berada di sekitarnya. Ini saya beri tanda dulu. Setelah kita memilih titik yang ini, kita harus mencocokkan lagi nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Menambahkan 1. Di sini rumusnya ditambah dengan 1 tambah 1. Baik, setelah itu kita harus menentukan nilai yang terkecil. Saat ini nilai yang paling kecil adalah 6,2. Kemudian kita tandai lagi. Nah, setelah kita memilih
titik yang ini. Kemudian kita harus menentukan lagi titik-titik yang ada di sekitarnya. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungannya. Karena kita telah sampai kepada titik tujuan, maka nilai H-nya 0 dan nilai F-nya 6,2 dan juga nilai G-nya 6,2. Nilai 6,2 merupakan hasil dari jarak yang tertempuh dari titik awal ke titik akhir. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sekarang kita akan menghitung nilai F kedua terkecil setelah nilai 4,2, yaitu 6,0. Karena jarak yang ini lebih dekat dengan ini, maka kita akan menghitung nilai yang ini. Pada rute algoritma kali ini, saya menggunakan alternatif kedua pada perhitungan titik pertama, yaitu dengan nilai F 4,6. Di sini saya telah menghitung titik-titiknya. Dengan jalur sebagai berikut. Didapat hasil akhir dengan nilai G sebesar 5,4, nilai H 0 karena sudah mencapai titik tujuan, dan juga nilai F 5,4. Jika dibandingkan dengan rute pertama mendapat nilai 6,2, maka rute kedua merupakan jalur terpendek karena nilainya lebih kecil dari rute pertama, sebesar 5,4. Kesimpulan dapat saya simpulkan yaitu dengan adanya pertebalan ini, tidak selalu perhitungan dengan nilai yang terkecil pasti merupakan jalur terdekat untuk mencapai titik akhir. Sekian video saya kali ini. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih.